Pada waktu dulu ya cita-cita saya pengen jadi dokter aja kan saya diajarkan oleh orang tua itu, kamu tidak boleh menyesal. Apa yang sudah kamu tentukan harus jalani. Jadi segala sesuatu itu harus dihadapi, hayati, nikmati, syukuri, ikhlas. Jadi kalau masalah menyesal tidak boleh lah gitu, karena kita segala sesuatu yang kita jalani, saya selalu insya Allah harus istiaroh dulu lah. Mohon petunjuk sama Allah gimana nih kita keluar juga kita istiaroh dulu. Karena almarhum bapak juga mengajarkan begitu. Coba kamu istiaroh dulu, jangan ke bapak katanya gitu. Pada waktu itu sih saya belum bisa tahu ya bahwa ini prospeknya alhamdulillah bisa sampai sekarang ini ada karyawan sampai 800 gitu ya, Masya Allah lah gitu. Saya sujud syukur sama yang di atas gitu ya Allah. Pada tahun 92 saya masih di Cirebon, jadi saya mengambil ke kakak dulu, belum bikin dulu, ngambil dulu, terus kemudian punya untung 500 rupiah. Lama-lama kata kakak, udah bikin aja sendiri gitu. Ini prospeknya bagus kalau tiap lebaran. Kalau hari-hari biasa, ya enggak sih. Karena cookies saya tuh kan identiknya kue lebaran ya. Tapi saya sekarang lagi berusaha bagaimana caranya cookies ini dijadikan seharian gitu ya. Dengan cara membuat yang kecil-kecil gitu. Jadi enggak yang besar itu. Kalau yang besar itu mah hari raya, semuanya hari raya gitu. Jadi kita bekerja yang 4 bulan lah, menjelang 4 bulan sebelum lebaran gitu. Ya, itu kita produksi banyak gitu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nama saya orang sebut Mama Ina Cookies atau Ibu Ina Cookies. Alamat di Bandung, di Jalan Bojongkoneng Atas nomor 8. Nah, kita berdiri di Bandung sudah dari tahun 93. 93 pindah ke sininya 94. Jadi kita pembangunan dulu. Kalau usaha pertamanya di Cirebon dulu. Awal mulanya di Cirebon tahun 92. Dari 91 kita udah mulai. Tapi awal mulanya bukan dari kue dulu. Jadi ibu tuh cita-cita sih pengen jadi dokter kayak bapak almarhum. Jadi almarhum bapak saya tuh kedokteran dari UI gitu, lulusan kedokteran UI. Tapi sebelum usaha ini, saya ini dulu bekerja dulu di Astra. Terus itu tahun berapa ya? 86-an lah gitu. 86 sebelum nikah. Dari sebelum nikah saya udah kerja di Astra Internasional yang di Bandung. Terus kemudian ketemulah jodoh ya sama bapak tahun 87. 87 saya langsung menikah. Waktu itu langsung menikah, terus udah gitu ditiriskan belum ke kue juga. Jadi bapak kerja pegawai negeri, ditugaskan ke Aceh Tenggara, terus kemudian kerja di PU 5, cuman bertahan berapa tahun lah, 2 tahun di Jakarta, 2 tahun di Aceh. Dari di Aceh kita langsung mengundurkan diri. Mengundurkan diri, bapaknya tuh keluar, pengen usaha sendiri. Gimana sih kita berusaha itu
ingin bermanfaat buat umat yang banyak gitu. Cita-cita saya begitu dengan suami. Terus udah gitu ditelepon sama kakak, mulanya tuh kakak ipar. Mat, Ina katanya, udah pada keluar katanya gitu. Keluar aja, kita usaha aja bareng. Bikinlah usaha 5 bersaudara dari 9 bersaudara. Suami saya paling kecil nomor 9. Nah dari 5 yang ini, 5 bersaudara dari pihak suami, bikinlah usaha jahe, perkebunan jahe. Jadi kakak tuh punya lahan sekitar 13 hektar di Wado, Sumedang. Nah, terus bikinlah itu, nanam. Jadi ada yang tinggal, kakak ada yang tinggal di Wadonya. Terus kemudian saya di Cirebonnya. Terus meniti nanam jahe 13 hektar. Wah udah yakin lah insya Allah pada waktu itu kita nanam tuh sekitar tahun 91 kita mau panen pada tahun 91 kita mau panen jahe itu. Udah bagus jahenya jadi sekitar 1,5 kilo lah gitu. Nah ini tuh kita kupas, kupasnya pakai bambu runcing, itu kita kupas ke sini gitu, terus direndam dengan bertonton garam. Jadi tapi namanya jadi asinan jahe gitu ya. Itu yang kita ekspor ke salah satu negara itu. Tahu-taunya pas kita mau ekspor tahun berapa itu ya? 91 akhir kita mau ekspor, tahu-taunya kena panen raya lah. Ih sedih banget lah. Aduh kalau inget gitu ya, kita udah pada keluar pensiun dini gitu. Wah udah pada keluar semuanya, terus kita mau apa lagi gitu. Sedangkan si ekspornya itu, yang kita mau ekspor itu dibelinya cuma separohnya. Ya Allah, separohnya lagi ya udah kita jajakin sendiri. Saya lagi hamil besar banget. Jadi tahun berapa ya? 91 akhir saya hamilnya lagi besar. Itu mengandung anak yang kedua. Pada waktu itu saya punya anak baru 1 yang udah usianya 4 tahun. Jadi jaraknya memang jauh, 4,5 tahun ke nomor 2. Saya pikir mau jadi eksportir yang betul-betul gitu, karena orang Jepangnya juga udah muji bagus, hasilnya tuh bagus banget. Saya udah sama suami itu udah nggak bareng tinggal, karena suami ngurusin packagingnya di Semarang. Bayangin ketemu sama suami aja, waduh boleh dikata sebulan sekali. Saya lagi mengandung, punya anak 1, wah mau ngapain lagi? Nah akhirnya diajarin oleh kakak ipar. Jadi ya pada waktu itu eksportir itu yang dari Jepangnya itu ngambilnya ke Thailand karena kena panen raya di Thailand. Ngambil di situ, ke kita cuma ngambil separuh. Yang separuhnya lagi kita menjajakan ke pasar. Nah dari situ baru kita akhirnya diajarkan oleh kakak ipar, namanya Ibu Joko. Kata Bu Joko gini, ya udah perempuan-perempuannya usaha ini aja, bikin kue katanya gitu. Waduh, saya bilang kebayang nggak? Saya hamilnya lagi 9 bulan. Aduh, udah mau ngelahirin 8 bulan lah pada waktu 8 bulan, mau melahirkan sebulan lagi. Saya harus berusaha bikin kue. Diajarin sama kakak, ya Allah, perasaan sama gitu ya kan, digini ya, dipulun, ngambil digini, terus digini. Perasaan sama, satu loyang tuh ya. Kata kakak, enggak sama ini. Wah, perasaan sama dia bilang beda aja katakan, karena udah biasa gitu. Saya pada waktu itu jadi tidak punya modal sama sekali. Akhirnya bikinlah cookies ini gitu. Cookies ini diajarkan oleh kakak itu 5 macam. Dari 5 macam ini saya kembangkan lagi sampai sekarang alhamdulillah saya ciptakan 135 item. Jadi 135 rasa, semua namanya putri. Jadi diambil putri-putrinya dari pengalaman saya. Misalnya anak pertama yang itu namanya kan Afiandini Nur Sadrina, dipanggilnya Adrin, singkatannya dari anak dari Rahmat dan Ina. Itu jadi ada kue namanya Putri Adrin. Terus yang kedua Putri Foula. Foula itu perempuan yang cantik gitu. Jadi semua nama anak saya pakai Nur, cahaya gitu. Jadi kita ambil dari Quran lah gitu. Terus kemudian Foula yang kedua kita bikin ke kue juga.
namanya Putri Voula. Voula itu singkatan dari Februari lohor lahir gitu. Jadi dibikin pokoknya gimana caranya, terus yang terakhir baru laki. Alhamdulillah Fahri. Door to door itu bahkan lebih dari itulah. Saya tuh saking malunya ya, ketok-ketok ke sebelah rumah. Jadi pas kita door to door tuh malunya luar biasa. Ketok ke sini, ini kue belum ada merek. Jadi masih kue yang bulat itu, apa namanya itu, nggak ada mereknya lah, pokoknya kosongan gitu. Kita bikin tuh dari pagi sampai malam, satu resepnya 6 toples. Besoknya nggak bisa bikin karena udah nggak ada bahannya, karena bahannya minjem saya. Jadi saya nggak minjem uang, saya nggak mau menuhankan uang, bukan uang segala-galanya karena uang nggak akan dibawa mati kan gitu. Jadi saya minjemnya ke kakak itu, minjem toples 6, minjem telur, mentega, gula, itu pesannya telur, mentega, gula, kejunya, nanasnya misalnya gitu. Minjem ya kak, ini, terus nanti besoknya saya balikin. Setelah saya jualan dulu, jadi pas udah jualan bingung kan, uang belanjain lagi, jadi besoknya nggak bisa jualan gitu. Aduh, ke tetangga cemoohannya banyak. Oh katanya tukang apa, katanya eksportir jahe, kita bertetangga dengan eksportir jahe, tahu-taunya tukang kue. Nah dari situ terbesit lah baru, ya ini harus bonafit, ini kue harus maju, ini kue harus punya nama. Kalau punya nama berarti orang kan yakin gitu. Nah dari situ bikin nama, bikin halal, bikin apa namanya kan, hak paten. Susah banget. Waktu bikin hak paten ditolaknya sampai 4 tahun. Awal mulanya tinggal di pabrik itu betul-betul 13 tahun kita tidur sama oven. Jadi kalau oven itu meledak, pernah kebakar, apinya gitu kan, ada misalnya korset atau apa gitu ya, pernah gempa, pernah gitu. Jadi karena kita di gunung, tinggalnya di gunung, jadi pabrik saya tuh 5 lantai ke bawah, turun ke bawah gitu. 1 ke atas, jadi 6 lantai semuanya, 4 ke bawah, 1 ke atas gitu. Nah itu tidur bener-bener dengan off, gak bisa dijaminkan, jadi Bu Ina harus pindah dari rumah gitu. Itu tahun akhirnya kita carilah rumah, baru dapat ini di sini. Ini tahun 2005. Di sini saya tinggal di sini udah 15 tahun, 16 tahun. Iya, 16 tahun, di sana 13 tahun, jadi berapa tahun tuh? 29 tahun Ina Cookies, mau 30 tahun sekarang. Ya alhamdulillah ada 800, ada yang udah bekerja 20 tahun lebih. Jadi yang udah sampai 25 tahun, ada yang 26 tahun, itu kita kasih perumahan juga. Saya kasih tanah gitu, kasih tanah khusus Ina Cookies. Jadi saya sih punya keuntungan, saya berbagi buat karyawan juga. Jadi karyawan juga senang gitu ya, merasa memilikinya bahwa ini perusahaan saya gitu. Tapi intinya sih kalau saya harus jujur aja gitu. Kalau udah nggak jujur berarti bukan tempatnya di kita. Jadi saya nggak ngeluarin, silakan dia mengundurkan diri gitu kalau udah nggak jujur gitu. Dulu tahun 2011 tuh ada pengumuman dari pemerintah bahwa terigu itu sudah tidak disubsidi lagi oleh pemerintah. Waduh, wah itu wartawan banyak datang ke kita. Itu pada nanya gitu kan ya. Kalau datang tuh kan wartawan banyak banget ya. Setiap itunya tuh kalau kita pas mau menjelang bikin kue, banyak tuh wartawan datang nanya-nanya, Bu Ina gimana pendapat Bu Ina kalau terigu sudah tidak disubsidi lagi sama pemerintah. Saya bilang saya takut yang gitu. Jadi gimana solusi Ibu Ina? Ya saya solusinya membuatlah
pengganti bahan terigu itu. Jadi tidak semua terigu. Akhirnya kita bikin dari tepung ganyong, tepung singkong, tepung ubi, tepung kentang, tepung pisang. Itu kita buat sendiri. Gimana caranya gitu. Terus tepung dari tempe, dari tahu. Jadi kita bikin kue dari tahu, dari tempe yang sudah ditepungkan dulu. Nah itu kita campur, kita olah. Masya Allah, ada yang beli pada waktu itu tuh. Kita nggak tahu bahwa itu mau dilombakan. Jadi saya nggak ikutan lomba sebetulnya sih. Jadi mungkin dari pemerintah gitu ya ngelihat kok ini beraneka ragam, dari ubi bisa jadi, dari pisang. Nah tahu-taunya dilombakan, Masya Allah juara 1 gitu. Saya juga kaget. Bu Ina diminta datang ke, itu pada waktu itu Pak SBY yang jadi presidennya, diminta ke sana katanya gitu, ke Jakarta untuk mendapat penghargaan Pangan Award. Kaget lah. Terus kita dikirim juga hadiahnya, selain uang kita dapat juga booth pameran di Jeddah. Masya Allah, itu tahun 2011 itu yang saya sujud syukurnya. Masya Allah, sekalian kita umroh gitu kan ya sama suami, saya berangkat. Saya pikirkan kalau bekerja terus kan kita harus punya bekal ya. Bekal kita kan bukan uang ya, karena uang kan gak dibawa mati gitu. Jadi gimana caranya kita membawa bekal untuk akhirat itu, ya itu saya nggak bisa ngajinya bagus gitu. Terus saya belum, sampai sekarang saya pengen belajar ya hafiz gitu. Tapi kan udah usia udah mau 60 ya saya. Udah rada ngapalin rada susah gitu. Mau ngapalin susah, nggak bisa nggak bisa hafiz. Jadi dengan cara begitu ya udah, gimana kata bapaknya kalau kita bikin rumah tahfiz aja gitu. Kebetulan kita juga punya ustadznya untuk jadi pembina di situ. Ustadznya tuh Masya Allah lah, semuanya untuk akhirat gitu. Jadi tidak ada namanya kita dibisniskan gitu. Jadi betul-betul free, semuanya free gitu. Jadi tidak ada yang bayar. Mau tidur di situ, mau sampai berapa tahun, ada yang udah tinggal sama kita 8 tahun boleh. Alhamdulillah sih pondok tahfiznya ada yang ahwatnya lebih banyak, ada 25-an lah. Kalau yang ikhwannya yang sedikit, berkurang nggak tahu banyak. Karena kan kita pondok tahfiz kita tuh bukan hanya udah belajar hafiz sampai menghafal Al-Quran aja gitu, enggak. Kita pengennya gimana caranya anak ini bukan hanya hafiz, tapi tauhidnya, ininya semua kita ajarkan di situ juga gitu. Pondok tahfiznya ini istimewa nih. Nama tahfiznya, pondoknya itu apa coba? Jus koki. Kan aneh ya. Jus koki itu bisnis ala Ina Cookies. Jadi bisnis ala Ina Cookies itu dengan diterapkan dengan jus koki. Jus koki itu J-nya jujur, U-nya ulet, S-nya sabar, K-nya komunikatif, hablum minallah, hablum minannas. Ya, terus O-nya harus optimis. Bikin kue dari apapun, dari tempe, tahu, jamur, pete gitu, harus bisa jadi kue gitu ya, apa aja. Nah, K-nya lagi kita harus komitmen. Komitmen seorang pengusaha itu harus jaga amarah. Jadi sehari-harinya walaupun ada sesuatu hal yang kejadian gimana gitu ya, kita diupayakan jangan marah. Gimana caranya gitu. Ya, jadi jaga amarah itu, terus I-nya ikhlas. Nah itu nama pondok tahfiz jus kokinya. Harapan saya sudah bersyukur ya, sujud syukur dari Ina Cookies ini sudah ada penerusnya jadi anak-anak. Jadi saya bersyukur satu itu. Harapan yang kedua, saya pengen insya Allah kue ini go internasional lah gitu ya. Pengennya semua ya, alhamdulillah sekarang juga kita sudah ngirim sih ke beberapa negara, tapi masih belum lewat sendiri. Ekspornya masih lewat orang gitu. Jadi lewat distributor kan kita punya distributornya ada seluruh Indonesia, itu ada 35 distributor. Dari 35 ada di bawahnya agen. Nah ini agennya yang banyak.
Jadi agen-agen ada sub-agennya lagi. Dari sub-agen baru reseller. Reseller ada 300-an gitu. Alhamdulillah sih dengan adanya pandemi ini reseller jadi banyak. Karena kan orang takut keluar. Jadi ya udah kita kirimin gitu. Pakai kemasan yang bagus gitu. Ya pengennya sih go internasional, terus kemudian karyawan pengennya yang bisa lebih banyak lagi, jadi tidak mengirimkan TKI keluar lagi gitu. Pokoknya semuanya kerjanya di Indonesia lah gitu, jangan keluar gitu. Itu ya harapan saya sedih banget kalau banyak yang keluar gitu ya, pengennya ya udah pada kerja di sini lah. Kalau penjualan di Ina Cookies sekarang tuh udah anak-anak tuh udah lebih canggih ya. Ada lewat IG, lewat Shopee, lewat Tokopedia. Ini semua alhamdulillah dari sekarang udah dijalanin terus. Jadi lebih gampang lagi. Nah, dari macam-macam kue yang ada sekarang tuh kan 135, tapi ini pengembangan terus. Jadi kita bikin lagi yang baru kalau sambil nonton TV, nah sambil ngemil, kalau dulu mah kacang-kacangan gitu ya, sekarang mah harus semuanya segala macam, apapun kejadiannya makannya Ina Cookies. Oh. Alhamdulillah, saya Mama Ina Cookies, adanya di Bojongkoneng, Bandung, Bojongkoneng atas 8. Jangan lupa subscribe ini channel Halo Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.